Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi atmana bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambah kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita lihat pada lembaga-lembaga militer, ya, ada komandan, ada bawahan. Ketika seorang komandan memerintahkan kepada bawahannya, maka ucapan yang pertama dilakukan adalah siap dan siap komandan, ya, siap untuk menerima perintah apapun, ya. Itu sudah dikondisikan, sudah dididikkan ketika seorang calon tentara mengikuti suatu pendidikan di dunia militer. Sehingga setiap saat, entah pagi, entah siang, entah malam, ketika dipanggil komandannya, ucapannya siap dan, ya. Nah, kemudian komandan itu kan juga punya tingkatan-tingkatan. Ada yang kita kenal dengan mungkin ada namanya tingkat kabupaten dan dim, komandan kodim, kemudian dan komandan korem, ya, pangdam, panglima daerah militer, dan yang adalah yaitu kasat atau nanti panglima TNI. Nah, kemudian kalau kita lihat derajatnya dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala itu mempunyai tingkatan derajat yang paling tinggi di atas segala makhluk-makhluknya, di atas manusia, di atas malaikat dan lain sebagainya. Namun kadang-kadang ada hamba-hamba Allah yang dipanggil Allah tidak mengatakan siap dan, ya, kalah dengan orang-orang yang ada di dunia militer. Ketika kita sendiri mendengar azan katakan masih leha-leha, lagi ada durung komat, sudah komat lagi komat belum amin, dan sebagainya, ya. Kenapa bisa begitu? Karena kita sedikit banyak kurang memahami keagungan Allah, kemahakuasaannya Allah kepada kita. Padahal kuasanya Allah itu sangat-sangat besar, bisa mematikan, bisa menghidupkan, bisa menciptakan, bisa menghapuskan, bisa membuat orang dalam sekejap yang miskin jadi kaya,
yang kaya jadi miskin. Makanya penting yang kita ini termasuk saya untuk belajar mengakui, belajar memahami tentang keagungan Allah, sehingga kita akan menjadi hamba-hamba yang sami'na wa ata'na, yang mendengar dan kemudian mau untuk menjalankan. Nah, pada kesempatan ini saya sedikit banyak akan menyampaikan cara-cara kita untuk mengagungkan Allah, supaya pribadi kita itu tumbuh keagungan atau rasa mau mengakui keagungan Allah. Kita awali dari bahwa Allah Ta'ala itu bertasbih kepadanya semua yang ada di langit dan di bumi. Dalam sebuah akarnya Abi Malaikat dari Allah berkata Subhanallah. Kalimat Subhanallah artinya apa? Maha suci Allah. Maksudnya apa? Tanzihullah, tanzihullahi nafsahu ansui, bahwa Allah menghilangkan, melepaskan dirinya dari berbagai macam keburukan-keburukan, dari berbagai macam kekurangan-kekurangan. Allah itu zat yang tidak punya kekurangan, Allah zat yang tidak punya kelemahan apapun, beda dengan manusia, beda dengan malaikat dan lain sebagainya. Sehingga Allah itu pantas untuk dipuja, dipuji, diibadahi, ditaati, didoai dan ditawakali. Sehingga ketika kita punya apapun kebutuhan, ya mintanya, doanya juga hanya kepada Allah. Kenapa? Dia zat yang maha kaya, tidak miskin. Ya. Kalau kita manusia siang hari bekerja, habis maghrib terus capek, terus ngantuk. Ya. Kalau Ta'ala la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah yang bekerja setiap saat mengurus semua makhluk-makhluknya yang di langit, yang di bumi itu tidak pernah merasa capek, tidak pernah merasa ngantuk. Itulah hebatnya Allah. Maka kemudian sepantasnya kita untuk mentakdirkan Allah. Kemudian di surat Al-Isra, ya, surat yang ke-17 ayat yang ke-44, Allah berfirman, Tusabbihu lahu samawatu sab'u wal ardh. Bertasbih, memahasucikan kepada Allah. Siapa? As-samawatu sab'u, langit-langit yang 7 tingkat, wal ardh dan bumi, wa man fihinna, dan siapapun makhluk-makhluk yang ada di dalamnya. Antara langit 1 dengan 2, 2 dengan 3 dan seterusnya itu ada makhluk-makhluknya yang jaraknya khamsina alfasana. Kira-kira berapa jumlah makhluk-makhluk Allah. Belum lagi yang ada di bumi dari jin, dari manusia, binatang, tumbuhan yang besar, yang kecil, kecuali jin dan manusia yang kafir, yang jumlahnya tidak seberapa. Ya. Semua bertasbih kepada Allah. Kalau kita bandingkan dengan maaf saja Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati dan sebagainya, Pak Lurah itu yang paling yang ngalem bono ya wong sakluran itu tidak banyak. Pak Bupati juga paling sak kabupaten. Lah Allah yang memuja itu adalah semua penduduk atau makhluk-makhluknya yang ada di langit dan di bumi. Ya. Wa inna min sa'in illa sabbihu bihamdi, dan tidaklah segala sesuatu kecuali bertasbih dengannya dengan memuji kepada Allah Ta'ala.
Walakin la tahu tasbihahum, tetapi wahai manusia, kamu tidak tahu tasbih mereka. Kalian tidak tahu tasbihnya langit kepada Allah, tasbihnya gunung, laut atau yang lainnya. Ya, dia punya tasbih sendiri kepada Allah Ta'ala, yang paham cuma Allah Ta'ala. Yang mungkin dulu ketika masih tahun tersebut kita lakukan ada lagu yang mungkin kita kenal, srengenge nyunar kanthi mulya, manuk ing ngoceh ana ing wit-witan, kewane nyerenggut ana ing pasuketan, kabeh padha muji Allah Ta'ala. Ya. Di burung-burung ketika pagi dia mengoceh itu adalah tasbihnya. Hewan-hewan entah kerbau, entah sapi, entah kambing yang merumput di rumah adalah mereka tasbihnya seperti itu. Laut juga punya tasbih sendiri dan sebagainya. Semua mentakdirkan Allah Ta'ala. Tidak ada yang kafir kecuali manusia dan jin yang kafir. Nah, makanya kalau kita tahu hal atas itu, kita harus betul-betul mentakdirkan Allah. Kemudian innahu kana aliman Allah, sesungguhnya Allah itu zat yang maha alim, yang tidak segera menyiksa. Ghafurun, zat yang maha pengampun, meskipun umatnya, hambanya mempunyai kesalahan dosa, setinggi langit itu tetap akan diampuni. Bahkan kalau kita lihat Bapak Ibu, ada sebagian pohon-pohon, buah-buah, bahkan hewan-hewan tertentu, ya, yang dia bertasbih dengan caranya sendiri. Ranting-rantingnya membentuk huruf Allah Ta'ala. Ada juga seekor kerbau yang di punggungnya ada tulisan Allah. Ya, kemudian di gunung ini itu bolanya Allah lagi. Ya, demikian nanti yang di Jerman juga begitu, ada foto ketika tentu menulis la ilaha illallah, dipotong, tumbuh lagi yang begitu lagi. Ya, setelah Allah cara menunjukkan, ya, menunjukkan kepada kita tentang keagungannya Allah. Ada seorang profesor dari orang-orang non-Islam. Dia ketika pagi merekam suaranya bunga-bunga yang akan mekar, ya. Kemudian diperbesar, ternyata itu tasbihnya bunga-bunga kepada Allah. Ya. Jadi mau saja kalau kita nggak ngestokin Allah, terus kita diganti oleh Allah dengan makhluk yang rugi kita, bukan Allah nggak rugi kepada kita. Ya, banyak keimanan yang ada pada diri kita ini harus ditingkatkan, ya, dengan cara banyak-banyak beramal soleh. Yang kalau saya sampaikan, semakin banyak amal soleh kita akan semakin tinggi tingkatannya, ya. Hatinya akan semakin sensitif, akan semakin peka mendengar Allah dan apa yang diperintahkannya, ya. Ditunjukkan bagaimana fadilah-fadilah dari apa yang diperintahkan Allah, sehingga kita akan lebih enjoy, lebih nyaman ketika kita ibadah kepada Allah. Akan Bapak Ibu, ada seorang kiai yang menjelaskan, yang namanya menikmati ibadah itu masih level yang paling rendah, ya. Menikmati ibadah itu levelnya paling rendah, itu sudah menikmati. Yang lebih tinggi lagi, kalau kamu bisa meyakini qada dan qadarnya, menerima dengan senang hati, entah itu qada yang baik, entah qada yang contoh saja. Ada orang datang kepada kita terus membuat ulah yang membuat kita marah, ya, bosan dan nganyelke kita. Kira-kira kita bagaimana sikap kita kepada orang yang nganyel kepada kita? Gak bisa menerima,
Tapi bagi orang yang sudah tinggi levelnya, oh itu orang yang diutus oleh Allah kepada saya untuk menguji kesabaran saya, supaya saya bisa teruji dan ternyata saya bisa menjadi orang yang sabar. Sehingga artinya itu tidak kemudian marah, ya. Levelnya semua perbuatan apapun itu pada hakikatnya adalah perbuatan Allah untuk menciptakan kita masing-masing. Ya, namanya kita semuanya harus meningkat. Ya, jadi derajat kita jangan sampai stagnan. Ya, sudah 3 tahun kelas SD nambah begitu. Tahun ini kelas 5 tahun lalu kelas 5 menit tahun depan kelas 5 menit. Enggak maaf saja kita. Sholatnya kan dan mungkin kelas rakaat tambah. Ya kok tambah sunah kita tambah harusnya levelnya tambah. Sedekah ya mung sing paling cilik dhewe gitu. Nah, kok sing rada gede sithik ya levelnya begitu. Ya. Terus juga di surat Sabat ayat 10 walaqad ataina Dawuda minna fadla, dan sungguh-sungguh kamilah memberikan kepada Dawud fadlan keutamaan, kelebihan dibanding dengan orang yang lain. Apa utamanya? Allah tundukkan gunung-gunung dan burung-burung untuk ikut bertasbih bersama Nabi Daud. Ya jibalu wahai gunung-gunung, oh awi bimahu watoi, hendaklah kalian datang kepada Daud dan sama untuk bertasbih dan juga burung-burung. Dikisahkan Bapak Ibu, ketika pada zaman Nabi Daud, Nabi itu punya namanya ritual untuk berzikir kepada Allah. Ada dizikirkan tuh burung-burung yang terbang kemudian turun, ya dia hinggap, kemudian ikut bertasbih bersama Nabi Daud. Ya. Gunung-gunung yang ada juga begitu ikut bertasbih, memakan kepada Allah Ta'ala. Itulah Allah Ta'ala. Ya. Yang kalau kita bandingkan dengan sekarang saja, ketika dikumandangkan ada 5 waktu, banyak yang belum terpanggil hati. Yang membuat kita yang asli ini harusnya berusaha, bahkan kalau bisa sebelum Anda sudah siap-siap. Ada seorang kiai juga berkata Bapak Ibu bertanya pada caranya, Pak Bu, kalau penjenengan jadi juragan, ya, terus penjenengan punya beberapa pekerja penjenengan itu datangnya ketika sudah dipukul lonceng, tek atau tek lagi metu pengumuman nang perusahaan. Itu kira-kira ya, dan dijelakan itu kira-kira gimana? Punya pekerja sudah ditentukan waktunya jam 8 masuk, jam 8 dipecet bel, baru metu pengumuman. Belum sampai di perusahaan. Kalau kita jadi juragan gimana? Potong gaji Bu ya. Kita juga begitu ada lagi domet tuh rumah. Kita itu. Wis sing metu, sing ora metu. Bahkan masih ada yang turun barang. Ini untuk kita, makanya kita harus terus lagi kepada kita. Kita jangan sampai merasa kita wis paling hebat amalan kita belum. Ya. Terus kemudian walau hati dan Allah lebihkan kepada Nabi Daud dengan cara diberi kemampuan, keahlian untuk membuat berbagai macam piranti utamanya perang dari besi, dilunakkan itu kepada Nabi Daud.
Nah dari sini kemudian kita pelajaran, kalau kita mau untuk mendekat kepada Allah dengan ibadah, maka Allah akan mendekat kepada kita dengan pertolongan. Semakin kita mendekat, semakin mendekat kepada kita. Sebaliknya kalau kita itu semakin jauh dari Allah, menjauhi Allah ya menjauhi kita. Ya. Kita semakin keset, ya Allah semakin keset kepada kita. Ya, Allah merespon apa yang kita lakukan. Terus kemudian kalimat tasbih itu monggo kita berusaha untuk melafalkan, untuk memahami, tidak cuma sekedar subhanallah maha suci, tidak sekedar itu, tapi dimasukkan lagi Allah itu dan yang nggak punya kekurangan. Seandainya seluruh manusia itu minta kepada orang apa yang dia minta, umpama Pak Ibu hanya disuruh minta, kira-kira minta apa? Kira-kira minta apa? Pak, minta duit, minta motor, minta mobil, minta gula, minta kalung, minta HP, minta bakso, macam-macam lah. Kemudian diberi semuanya oleh Allah apa yang dia minta. Maka hartanya Allah itu tidak akan berkurang kecuali seperti jarum yang keluar dari lautan yang luas. Itu karena Allah Ta'ala. Tapi Allah juga dan yang maha bijaksana. Setiap apa yang kita minta itu belum tentu dikabulkan, bukan berarti Allah nggak kuasa, tapi karena kebijakannya. Kalau kamu minta kemudian akan mendatangkan kebaikan, terus diberi orang. Tapi kalau tidak mendatangkan kebaikan akan ditunda atau diganti dengan yang lain. Makanya pemahaman kita Bapak Ibu, doa itu ada 3. Ya. Pertama dikabulkan, minta A diberi A. Yang kedua ditunda, minta A tahun sekarang, hanya tahun depan. Yang ketiga diganti yang sesuai mintanya A, terus diganti kenapa? Karena A nggak baik untuk kamu. Yang adalah ya. Kalau kita minta sampai mati nggak keturunan, diganti nanti di akhirat yang lebih baik. Jadi berdoa kalau tidak ada ruginya, insya ada manfaatnya. Semoga banyak-banyak berdoa kepada Allah. Terus keagungan Allah dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, ya ibadi wa hambaku, lau anna awalakum wa akhirakum, seandainya orang-orang yang awal dari kamu, Nabi Adam, Nabi Nuh dan seterusnya, wa akhirakum dan yang paling akhir-akhir, wa insakum wa jinnakum, entah itu dari kalangan manusia dan jin, kanu ala atqol dirajulin wahidin minkum, seandainya semua itu hatinya takwa semuanya seperti Nabi Muhammad, nggak ada yang maksiat. Majata taika fi mulki saat itu tidak akan menambah kerajaanku sedikit pun. Ya. Semua jadi takwa itu tidak akan nambah kecuali ya nanti seperti tadi jarum yang masuk dalam lautan. Ya ibadi wahai hambaku, lau anna awalakum wa akhirakum, seandainya orang yang awal di antara kamu sampai yang paling akhir, wa insakum wa jinnakum, entah itu dari kalangan manusia atau jin, kanu ala afdurikon dirojlen wahidin, menjadi orang yang paling fajir, yang paling jelek, yang paling maksiat, yang paling kafir kepada Allah. Ya.
Mana koso dari kami mulki sayan itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit. Jadi jumlah jin dan manusia itu kalau dibandingkan dengan jumlah makhluk yang lebih banyak nggak ada pengaruhnya sama sekali. Ya. Jadi kita tuh sebenarnya sedikit sekali. Ya jumlahnya. Ya ibadi wahai hambaku, lau anna awalum wa akhirakum, seandainya orang yang paling awal sampai yang paling akhir, wa insakum wajibun entah itu dari jin, qamu fi sa'atin wahidin, mereka semuanya dikumpulkan berdiri di tempat yang luas, semuanya dikumpulkan situ, pas alumni, maka kemudian mereka minta kepadaku. Apa itu aku akan berikan kepada apa yang mereka minta. Ya. Itu manakso dan kami inti itu tidak akan mengurangi perbendaharaan hartaku ila kama yaqusul almihyatu inda quraba, kecuali seperti jarum yang dimasukkan ke dalam lautan yang makin panjenengan kalau bisa boleh cari gelas kasih air terus dileboni dom. Sebelum dileboni dom seberapa? Baru dom berapa? Kira-kira efeknya seberapa? Itu cuma sak gelas. Nah kalau sak lautan luas enggak ada efek. Jadi saya mau mengatakan Bapak Ibu, yang butuh itu kita pahami. Allah itu enggak butuh kita. Kok ngakonnya nyembah supaya kita dibelas kasihan. Yang butuh kita itu harusnya yang aktif kita. Kita jangan pasif. Kalau pasif, Allah juga pasif. Nanti sudah dikatakan jika hambaku ingat kepadaku ketika senang, maka Allah ingat pada ketika dia susah. Ketika hamba ingat pada ketika dia sehat, maka Allah ingat pada ketika dia sakit. Ketika kita dapat nikmat, mari kita ingat kepada Allah, jangan lupa. Jangan seperti Fatlabah ketika kaya malah jauh dari masjid, nggak pernah lagi ke masjid soalnya sibuk mengurus kambing-kambingnya atau hartanya, nanti sempat ibadah. Ya, sholat telah menjadi suatu ujian besar bagi kita. Jadi mari kita rumongso butuh kepada Allah. Ya. Allah enggak butuh kepada kita. Allah butuh itu aktif bukan pasif, rasa dikonik butuh timbul kesadaran diri bahwa aku butuh kepada Allah. Ya. Terus kalau kita banyak ibadah kepada Allah, kemudian kita berdoa dan dikabulkan, kira-kira rasanya bagaimana? Sebaliknya kalau kita jauh dari Allah, ibadahnya maaf saja berlingnek berkarunan milik Allah, ya. Terus kita berdoa sampai lisan kita bolak-balik dungo raka kabul kita rasane pripun, ya. Terus juga kita minta pernah kepada Allah Ta'ala supaya kita diberi kelindungan kepada apapun yang sudah ditetapkan Allah untuk kita. Terus di surat Al-Hasr, surat yang ke-59 ayat 12-14, Allah juga berfirman, Wallahul ladzi la ilaha illa huwa, Dialah Allah zat yang tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan yang pantas kecuali Dia.
Yang namanya nyembah kan ngalembono, menyanjung. Sesuatu yang disanjung itu adalah yang mempunyai kelebihan-kelebihan. Ya. Ada lomba lari, terus ada yang jadi juara, terus dikasih sanjungan dengan tepuk tangan, itu biasa wajar, kenal punya prestasi. Nah kalau yang paling akhir kemudian dikeploki, itu bukan prestasi, bukan kehormatan, penghinaan. Ya, sehingga demikian juga kalau ada selain Allah yang dipuja, disembah, berarti itu penghinaan, bukan pemuliaan. Nah, terus kemudian apa hebatnya Allah? Di antara kehebatan Allah adalah alimul ghaibi wasyahadat. Dan yang maha tahu terhadap barang-barang yang gaib menurut manusia dan barang-barang yang wujud. Sing ketok, sing ra ketok, Allah tahu. Ada semuanya diketahui oleh Allah. Wajib pakai. Kalau kita pas dan ya, apa yang kita baca? Sami Allahu liman hamidah. Terus Rabbana walakal hamd. Terus ada yang nambah mil'us samawati wa mil'us samawati wal ardi wa mil'u ma syi'ta min sa'in ba. Tahu kita kan cuma langit dan bumi, ya. Kita enggak tahu selain itu, tapi Allah. Ya. Selain langit dan Allah tahu, dan semuanya juga bertasbih kepada. Jadi kadang-kadang saya kalau pas kadang sampai dia itu memahami bagaimana agungnya Allah. Sing nyembah, sing ngalebur langit dan yang di sekolah itu juga ada. Terus War-Rahman-Rahim, dan yang paling rahman dan paling rahim, yang paling belas kasih. Ada kisah kalau saya Nabi Musa. Nah lalu suatu saat mendakwai seseorang, kemudian dia minta bantuan Allah dan dia memberi. Terus kemudian dengan syarat kamu mau ibadah kepada Allah. Ya. Terus Allah berfirman, Musa, kamu itu memberi orang kok harus pakai syarat. Aku tuh memberi orang nggak pakai syarat. Sing kafir, sing iman semua dikasih oleh Allah. Itu Allah. Kalau kita wenek manut ya tak kayak ikan manut ya tak kayak ini. Jadi kan ada syarat manut. Allah nggak begitu. Ya. Kafir iman terserah kamu, tapi aku itu adalah roh, ya, itu adalah pemelihara. Kau akan tak kasih apapun yang kau butuhkan, kerohmanannya Allah. Yang enggak Islam pun dikasih kenikmatan di dunia. Sebenarnya jarang jika masuk ke dalam neraka. Ya, Wallahul ladzi la ilaha illa huwa al-maliku Al-Qudusu As-Salam. Allah itu zat yang maha kuasa, tidak ada batas kekuasaannya. Kalau maksudnya ada batas kuasanya, Fir'aun itu kuasanya cuma dulu di Mesir, cuma pada zamannya Nabi Musa. Sekarang nggak kuasa. Namun juga begitu, lalu zat yang maha tidak ada batas-batasnya. Batas dan tidak ada, batasnya juga tidak ada. Al-Qudusu, zat yang maha kudus, yang maha suci sekali lagi, zat yang tidak punya kelemahan, nggak punya kekurangan, nggak punya kesalahan. Itulah Allah Ta'ala. As-Salamu, dan yang maha selamat. Al-Mu'minu, dan yang maha memberi keamanan. Al-Mu'minu, dan yang maha menjaga. Ya. Al-Azizu, dan yang maha gagah, dan yang mampu mengalahkan lawan-lawannya, dan yang mengalahkan tanpa pernah dikalahkan. Itulah Allah dan yang maha gagah.
Ajab baru al-mutakabbiru, dan yang maha sombong, pantas untuk sombong, dan yang maha besar, ya. Maka terus subhanallah, ya. Maha suci ya Allah, engkau dan yang paling hebat di antara siapapun, tidak ada yang lebih hebat dibanding Allah. Bahkan satu pun tidak ada. Walam yakul lahu kufuwan ahad, gak ada yang sekufu, sebanding pun gak ada. Ya, apalagi lebih tinggi. Ya. Nah, ini yang pertama, harus kita mencoba untuk melatih hati kita memahami keagungan orang. Amma yusrikun, dari apa-apa yang orang itu sama menserikatkan Allah. Orang kafir musyrik maka menyembah berhala, namanya Lata, Uzza, Manat. Kalau dipandang ya nggak ada levelnya. Oh, Lata itu nggak bisa apa-apa. Ya, atau sekarang begini Allah dengan Nyi Roro Kidul. Umpamanya nyata, ya nyata itu paling lakonnya sak laut itu, lakon itu sak langit bumi, gak ada bandingnya. Makanya kita jangan sampai takut kepada Niro, tetapi gak takut kepada Allah, itu keliru. Yang benar takut kepada Allah, gak takut kepada Niro itu, ya. Tapi yang lainnya Bapak Ibu, karena kalau kita nggak belajar begini, terus nanti setan terus suka menakut-nakuti kita. Kamu jangan macam-macam kalau lewat di gunung itu. Ada penunggunya berupa raksasa yang sangat-sangat besar, siungnya sampai 1 meter. Dan kita malu lagi, kita jadi takut. Katanya di tempat saya namanya Kali Tempur ya Pak. Singtung berubah, singgur itu terangsang oleh dengkul jadi basi. Katanya bahasa yang katanya pendek, nggak patah. Ya, nah, dengan kita ngomong begini, kemudian kita akan bisa mentakdirkan Allah. Monggo berusaha untuk semakin sami'na wa ata'na kepada Allah. Kemudian mentawakal semuanya kepada Allah, jangan kepada Allah. Berikan kepada kita petunjuk-petunjuknya, bisa menjadi hamba Allah yang semakin tawadhu dan mau mentakdirkan Allah Ta'ala. Demikian yang saya sampaikan, jika ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antal rahim. Kita akhiri dengan doa majelis karena kita asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.